Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi nggih Bu. Kita belajar lagi bareng-bareng. Semoga masih tetap semangat nggih Bu. Masih semangat puasanya, semangat tadarusnya. Sampun hatam dereng Bu tadarusnya. Insyaallah nggih. Insyaallah hari ini kita ada beberapa tema mboten setunggal tok, karena kita nanti ngejar agar bisa selesai selama bulan Ramadan gitu, seluruh tema. Terus ada yang diraper-laper untuk yang temanya materinya sedikit gitu. Pertama niki masalah tentang usia minimal haid, masa haid, warna dan sifat haid ya. Kalau kemarin kan sudah membahas tentang pengertian umumnya nggih, sudah paham sedanten nggih insyaallah nggih. Nggih. Kalau hari ini kita akan membahas pertama usia minimal haid. Jadi seorang wanita ketika mengeluarkan darah dan bisa dihukumi sebagai haid itu minimal usianya 9 tahun komariah takribiyah. Jadi hitungannya komariah nih Bu. Komariah takribiyah. Sedangkan yang dimaksud takribiyah di sini itu yaitu 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Ada kurang sedikitnya. Kenapa kok 16 hari kurang sedikit? Niku karena 16 hari kurang sedikit itu waktu yang tidak cukup untuk minimal haid dan minimal suci. Jadi itu. Jadi minimal itu usia 9 tahun komariah kurang 16 hari kurang sedikit. Yeah. Kenapa? Soalnya kalau 16 hari lebih pas atau lebih itu nanti belum bisa dihukumi haid. Yeah. Jadi contoh, misalnya ada anak usianya 9 tahun komariah kurang 10 hari. Terus si anak itu mengeluarkan darah. Maka niku darah yang dikeluarkan itu bisa dihukumi sebagai haid dengan syarat keluarnya itu minimal berapa Bu? 1 hari 1 malam atau 24 jam. Contoh lagi, misalnya ada anak perempuan usianya 9 tahun kurang 20 hari terus mengeluarkan darah. Maka itu darahnya belum bisa dihukumi sebagai darah haid, tapi nanti dihukumi sebagai darah istihadah gitu. Karena usia minimal bisa haid itu 9 tahun komariah takribiyah. Nggih niku saged difahami nggih. Nggih. Zaman seniki niku larene cepet-cepet banget Bu haidnya nggih. Kelas 4 niku sudah haid, rata-rata sudah haid. Bahkan enten kejadian niku di daerah Bandung napa nggih 7 tahun niku sudah keluar darah. Nah itu kalau kayak gitu itu belum bisa dihukumi sebagai haid kalau masih 7 tahun nggih. Pokoknya minimal bisa dihukumi sebagai haid itu 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Misalnya kok kurang 1 jam aja, misalnya 16 harinya kurang 1 jam. Nah niku sudah bisa dihukumi sebagai haid gitu. Yang penting enggak 16 hari pas nggih. Kalau 16 hari pas itu nanti belum bisa dihukumi sebagai haid nggih. 16 hari atau lebih. Oke, lanjut. Kemudian niki tanda-tanda balik. Insyaallah sampun sering ngertos nggih. Jadi yang dimaksud balik di sini yaitu jika seorang anak baik laki-laki atau perempuan itu menjadi orang yang dibebani hukum. Artinya apa? Dia sudah punya kewajiban untuk menjalankan syariat Islam seperti sholat, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Niku yang dinamakan balik niku seperti itu. Dan tanda-tanda balik niku ada 3. Yang pertama itu kalau untuk anak perempuan itu dia keluar darah haid ketika sudah berusia 9 tahun komariah takribiyah. Dan yang kedua yaitu keluarnya air mani bagi laki-laki dan perempuan yang sudah berumur 9 tahun komariah takribiyah menurut Ibnu Hajar, dan menurut Imam Romli itu 9 tahun komariah tahdidiyah atau 9 tahun komariah pas. Itu kalau menurut Imam Romli. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu 9 tahun
qamariyah takribiyah. Sedangkan yang ketiga itu jika kok kedua syarat itu belum muncul, sedangkan si anak sudah usia genap 15 tahun, maka itu dia dihukumi sebagai baligh. Jadi tanda ketiga jika sudah berusia 15 tahun qamariyah pas tahdidiyah nggih. 15 tahun qamariyah tepat. Nah, jika sudah 15 tahun qamariyah tepat dan belum haid atau belum mimpi basah, itu maka dia sudah dihukumi sebagai baligh, ya, sudah baligh. Nah, PR kita sebagai orang tua sekarang niku banyak anak yang sudah baligh tapi tidak dibarengi dengan akil. Padahal harusnya kan akil sama baligh itu bareng. Jadi idealnya ketika anak sudah baligh, dia itu sudah paham betul dengan hukum-hukum Islam, caranya sholat yang benar bagaimana, caranya wudhu yang benar bagaimana, caranya bersuci yang benar bagaimana. Terus kalau untuk yang perempuan itu harus sudah paham tentang haid dan hukum-hukumnya semua, idealnya seperti itu. Tapi zaman sekarang itu banyak nggih anak-anak sudah haid tapi dia wudhu aja belum paham gitu, wudhu yang benar aja lah. Nah ini PR kita sebagai orang tua niku sebisa mungkin itu bisa mempersiapkan anak-anak kita menjelang balighnya itu, agar ketika baligh mereka sudah siap, minimal niku dasar hukum mawon gitu. Kados sing penting saged wudhu sing bener, mandi yang bener, bersuci yang benar, terus sholat yang benar gitu, minimal niku itu. Kalau nggak bisa mengajari sendiri nggih harus ngaji, nggih, harus dianterin ngaji. Kalau misalnya anaknya nggak mau ngaji, yo dipentung. Lah kalau anak nggak mau ngaji dibiarin, itu namanya kita nggak sayang toh sama anak. Kalau kita sayang sama anak, ketika anak nggak mau ngaji ya harus dirayu bagaimanapun caranya biar mau ngaji. Terus yang selanjutnya yaitu masa haid. Masa haid itu minimal 1 hari 1 malam atau 24 jam. Dan niki ada 2 kategori. Yang pertama itu 24 jam bisa jadi dia keluar secara terus menerus. Jadi begitu keluar langsung keluar terus sampai 24 jam. Maka itu sudah dihukumi sebagai haid. Dan yang kedua itu bisa jadi keluarnya putus-putus. Jadi enggak keluar terus gitu. Kadang keluar, kadang enggak gitu. Misalnya hari pertama keluar cuma 3 jam, terus hari kedua keluar cuma 5 jam, terus pokoknya keluarnya putus-putus kayak gitu, enggak terus gitu. Itu selama ketika darah yang keluar itu dikalkulasi, dijumlah, itu jumlahnya ada 24 jam, maka itu tetap dihukumi sebagai haid, asalkan masih dalam rentang waktu 15 hari. Jadi bisa jadi haid itu sebenarnya keluar darahnya cuma 1 hari ya, cuma 24 jam, tapi haidnya bisa 7 hari gitu, karena dia keluarnya putus-putus itu tadi. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Memang kadang nggak mesti nggih, kadang orang haid nggak mesti, apalagi kalau yang KB, wah itu pokoknya drama KB itu jelas nggih, kadang flek-flek tok, kadang deres gitu, nggak mesti, memang nggak enak. Makanya Bu, kalau keadilan gender perempuan lah ini harusnya yang KB itu laki-laki Bu. Soalnya apa? Perempuan itu sudah hamil, hamil, melahirkan, menyusui, itu masih disuruh KB, padahal KB itu nggak enak sama sekali tuh, di badan itu nggak enak, badannya belum lagi pegel-pegel, belum lagi bikin gemuk gitu ya. Kalau nggak, nah itu makanya harusnya itu yang KB itu laki-laki biar bagi tugas gitu. Ini intermezzo. Kemudian masa maksimal haid itu 15 hari 15 malam. Kalau umumnya haid, jadi ketika kok haidnya lebih dari 15 hari, nanti berarti hukumnya nanti masuknya ke istihadhah gitu. Kemudian umumnya haid itu 6 atau 7 hari atau 1 minggu gitu. Ketentuan ini itu berdasarkan hasil penelitian dari Imam Syafi'i. Jadi zaman dulu itu Imam Syafi'i mengadakan penelitian dengan mendata kasus-kasus yang terjadi waktu itu, terus kemudian Imam Syafi'i menyimpulkan dan akhirnya hasilnya seperti ini. Jadi minimal haid itu 24 jam, kemudian maksimal haid 15 hari 15 malam, dan umumnya haid itu 6 atau 7 hari. Selanjutnya
sifat darah haid. Nah niki, sifat darah haid niku bisa dilihat dari segi warnanya, bisa dari konsistensinya, bisa juga dari segi baunya. Kalau dari segi warnanya itu ada darah hitam, merah, coklat, kekuningan dan keruh. Yang dimaksud keruh di sini itu antara kekuningan dan putih. Kalau warnanya butek gitu loh, nggak putih. Kalau putih kan bersih ya. Kalau keruh itu dia butek, masih ada warnanya gitu. Itu kalau untuk ukuran kekuatan darah ya, kekuatan darah nanti ada pembahasan darah kuat dan darah lemah gitu, nanti di belakang. Nah ini kalau untuk itu dari segi kuat lemahnya darah itu hitam itu paling kuat. Jadi paling kuat itu hitam, kemudian di bawahnya ada merah, kemudian di bawahnya lagi coklat, di bawahnya lagi kekuningan, dan terakhir keruh. Kalau dari segi konsistensinya itu ada darah yang kental dan cair. Kalau darah yang kental itu dia lebih kuat daripada darah yang cair. Kalau dari segi baunya itu ada darah yang berbau dan ada yang tidak berbau. Kalau yang berbau otomatis dia lebih kuat daripada yang tidak berbau. Ini. Karena menurut pendapat yang paling kuat berdasarkan qaul Imam Syafi'i ini bahwa darah keruh dan kekuningan itu masih masuk kategori sebagai darah haid. Ini berdasarkan dari hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya seorang perempuan diutus datang pada Sayyidah Aisyah dengan membawa kain yang di dalamnya terdapat kapas yang ada darah kuningnya. Maka Sayyidah Aisyah berkata, "Janganlah tergesa-gesa untuk mandi sehingga kamu melihat kapas itu putih bersih." Ini hadis ini. Ini hadis yang menjadi dasar bahwa darah keruh dan darah kekuningan itu masih masuk kategori sebagai darah haid itu. La ta'jalna hatta taroina al-qussatal bayda. Jadi benar-benar suci itu ketika kapasnya itu sudah benar-benar putih. Sudah. Kemudian selanjutnya niku darah yang keluar ketika hamil. Jadi jika wanita yang sedang hamil kemudian mengeluarkan darah, maka tetap dihukumi sebagai darah haid, asalkan darahnya itu minimal 1 hari 1 malam, asalkan keluarnya itu mencapai 24 jam. Memang jarang sekali orang yang hamil mengeluarkan darah, tapi memang kasusnya ada. Jadi ketika kok ibu hamil terus dia mengeluarkan darah dan darahnya mencapai 24 jam, otomatis niku dihukumi sebagai haid. Pendapat tersebut itu menurut qaul azhar dari beberapa qaul imam yang bermadzhab Syafi'i, berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menerangkan tentang haid. Karena memang dalil-dalil yang menerangkan tentang haid yang sudah dibahas kemarin niku itu pembahasannya umum. Jadi makanya ketika ada ibu hamil kok mengeluarkan darah kok mencapai 24 jam, maka itu dihukumi sebagai haid. Kemudian selanjutnya yaitu suci antara 2 haid. Jika ada seorang wanita yang haid 1 hari mengeluarkan darah, kemudian 1 hari berhenti, atau 1 jam mengeluarkan darah, atau 1 jam berhenti, dan demikian seterusnya, maka semua ulama itu sepakat ketika dia mengeluarkan darah itu maka dihukum, ketika di hari-hari yang memungkinkan dia haid itu maka itu dihukumi sebagai haid. Dan juga ulama juga sepakat ketika kok perempuan itu tidak mengeluarkan darah dan bersih, itu otomatis itu dihukumi juga sebagai suci. Itu dihukumi suci ketika sudah bersih, sudah benar-benar bersih dan tidak mengeluarkan darah, otomatis itu suci. Dan kalau suci otomatis harus mandi, sholat, puasa dan sebagainya, dan suaminya juga boleh mendatanginya. Itu nggak ada perbedaan pendapatnya ya. Tapi ketika kok sucinya itu di antara 2 haid, ini baru ada beberapa pendapat. Dan pendapat yang paling kuat itu dihukumi sebagai haid dengan syarat sebagai berikut. Dengan syarat yang pertama yaitu jumlah darah. Yang pertama yaitu syaratnya jumlah keseluruhan darah yang keluar dan masa berhenti di antaranya tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Ini kasusnya jika kok darahnya keluar putus nyambung kayak gitu ya. Misalnya keluar darah 3 hari, terus berhenti 5 hari. Terus itu berarti baru berapa? 8 hari nggih. Terus keluar lagi 3 hari lagi. Itu berarti kan baru 11 lah. Itu maka 11 hari itu semua dihukumi sebagai haid nggih.
Pokoknya asalkan semua jumlahnya itu masih kurang dari 15 hari, maka itu dihukumi sebagai haid. Meskipun ketika kok pertama berhenti itu tetap harus mandi, Bu. Mandi, terus ya sholat puasa, dan terus kok ternyata kok darahnya keluar lagi, ya udah nggak apa-apa. Itu kalau di bulan Ramadan puasanya jenengan yang berapa hari itu nggak ganggu, nanti harus dikodong, karena itu semuanya nanti dihukumi sebagai haid karena masih kurang dari 15 hari. Kemudian jumlah darah yang keluar tidak kurang dari 1 hari 1 malam atau 24 jam. Jika kurang dari 24 jam maka dihukumi sebagai istihadah. Seperti sudah dijelaskan, sudah jelas nih insyaallah. Terus selanjutnya, nah ini yang perlu diperhatikan sekali bagi perempuan, karena kalau istihadah itu kan macam-macam, Yang pertama bisa jadi karena usianya belum cukup haid, ya. Misalnya usianya masih kurang dari usia minimal haid, itu ketika dia mengeluarkan darah itu juga dihukumi sebagai istihadah. Terus bisa jadi juga ketika mengeluarkan darah terus kurang dari 1 hari 1 malam atau kurang dari 24 jam, itu juga dihukumi sebagai istihadah. Namun untuk yang kasus banyak terjadi ini yang perlu diperhatikan, ini untuk yang sudah berjalan, sudah berjalan, bukan, maksudnya ini sering terjadi lah, maksudnya sering terjadi di perempuan. Ini harus benar-benar tahu perbedaan. Jadi ada 2 macam istihadah ini. Yang pertama itu baqiyatut tuhrin, dan yang kedua itu mustahadah fil haid. Kalau baqiyatut tuhrin itu jika darah yang kedua sudah di luar rentang waktu 15 hari. Jadi darah yang kedua itu sudah di luar rentang waktu 15 hari. Contoh, itu saya di situ bikin contoh ya. Contoh, KD itu keluar darah bukan Krisdayanti. KD itu keluar darah 8 hari. B itu berhenti 10 hari. Itu kan sudah berapa? 18 hari. Terus keluar darah lagi 7 hari. Otomatis darah yang kedua itu sudah di luar rentang waktu 15 hari. Nah, kalau kasusnya seperti ini masuk kategori baqiyatut tuhrin. Baqiyah itu artinya sisa. Dan baqiyatut tuhrin jadi intinya harus menyempurnakan sisa masa sucinya, itu. Yang perlu diingat ini. Kalau kayak gini hukumnya bagaimana? Maka hukumnya yang 8 hari itu dihukumi haid, 10 hari dihukumi suci, kemudian 7 hari itu, yang 5 hari dihukumi istihadah, yang 2 hari dihukumi haid baru. Kenapa kok 5 hari dihukumi istihadah? Karena untuk menyempurnakan sisa masa sucinya. Di situ kan sucinya baru 10 hari. 10 hari minimal masa suci berapa, Bu? 15 hari. Otomatis masih kurang 5 hari. Nah, makanya dari yang 7 hari itu, yang 5 hari istihadah, yang 2 hari haid baru. Begitu. Saged difahami nggih? Bingung mboten, Bu? Nah, iki harus paham. Ini karena sering terjadi. Nggih. Kalau intinya niku baqiyatut tuhrin itu darah yang kedua itu sudah di luar rentang waktu 15 hari. Sedangkan hukumnya bagaimana? Hukumnya menyempurnakan sisa masa sucinya. Kalau misalnya sucinya baru 12 hari, berarti ya kurang 3 hari. Berarti ketika darah yang keluar 3 hari itu dihukumi istihadah. Yang untuk menyempurnakan masa sucinya itu nanti dihukuminya sebagai istihadah. Kenapa kok istihadah? Ya itu, karena masih jatahnya sebenarnya harusnya masih suci gitu. Kan istihadah itu sama seperti orang yang suci, hukumnya sama seperti orang yang suci. Jadi dia boleh sholatnya sah, puasanya sah, bahkan boleh suaminya juga boleh mendatanginya kalau nggak jijik gitu. Tapi itu karena makanya di sini pentingnya kita harus tahu benar-benar batasan ini istihadah atau haid itu harus benar-benar tahu itu, karena seperti itu. Karena dari segi hukum itu sudah beda sekali antara haid dan istihadah gitu. Begitu. Jadi saged difahami yang baqiyatut tuhrin ini intinya darah yang kedua sudah di luar rentang waktu 15 hari. Nah, ini yang kedua itu mustahadah fil haid.
Ini mustahadhah fil haid itu jika sebagian darah yang kedua masih dalam rentang waktu 15 hari. Jadi sebagian darah kedua masih dalam rentang waktu 15 hari. Contoh, itu keluar darah 7 hari. Kemudian berhenti 5 hari. Kemudian keluar darah lagi 8 hari. 7 tambah 5 berapa, Bu? 12 kan. Terus 8 tambah 12 itu berarti yang kedua, sebagian darah yang kedua itu masih dalam rentang waktu 15 hari. 12 kan masih kurang ya, kalau kurang dari 15 hari. Lah itu. Makanya ketika sebagian darah yang kedua masih dalam rentang waktu 15 hari, ini nanti masuknya ke mustahadhah fil haid. Dan ini nanti, Bu, ada 7 macam. Ini pembahasannya panjang. Kalau nanti ini ada bab tersendiri untuk itu nanti jadi ketentuan hukumnya, dia nanti dari 7 macam mustahadhah itu dia masuk kategori yang mana. Kalau masuk kategori yang itu berarti ketentuan hukumnya ikut yang itu. Nanti ada pembahasan tersendiri insya Allah. Karena ini memang penjelasannya panjang ya. Jadi yang penting yang harus diingat ini harus bisa membedakan antara baqiyatut tuhrin dan mustahadhah fil haid nggih. Bahwa kalau baqiyatut tuhrin berarti darah yang kedua sudah di luar rentang waktu 15 hari. Kalau mustahadhah fil haid itu sebagian darah yang kedua masih dalam rentang waktu 15 hari. Kenapa kok sebagian? Berarti darahnya keluarnya itu nyambung. Kalau misalnya kok darah kedua masih dalam rentang waktu 15 hari dan sedangkan keluarnya nggak lebih dari 15 hari, otomatis dia masuknya nggak istihadhah, nanti masuknya haid semua gitu kan ya, bisa difahami nggih kenapa kok sebagian darah yang kedua masih dalam rentang waktu 15 hari itu. Ini sakit difahami nggih pada lanjut pembahasan selanjutnya nih gitu. Nah, ini selanjutnya itu membahas tentang suci dari haid dan nifas. Sebenarnya kalau di kitab ini itu babnya itu ada 8, Bu. Nah ini karena kita cuma paling 4 pertemuan kan nggih, makanya itu nanti dipadatkan. Untuk yang babnya pendek-pendek saya rapel-rapel, nanti untuk yang panjang baru kayak pembahasan tentang mustahadhah fil haid insya Allah nanti pembahasan sendiri. Selanjutnya ini tentang suci dari haid dan nifas. Kaidahnya ini, jadi seorang wanita itu dihukumi haid itu ketika dia mengeluarkan darah, dan keluar darahnya itu di waktu yang memungkinkan dia haid gitu. Jadi bukan waktu yang belum memungkinkan. Contoh belum memungkinkan kayak tadi, misalnya usianya belum mencapai usia minimal haid, berarti itu waktunya belum memungkinkan. Terus misalnya kok sucinya belum ada 15 hari, nah itu berarti juga masuk waktu yang belum memungkinkan. Nah makanya dihukumi haid itu ketika dia mengeluarkan darah di waktu yang memungkinkan untuk haid. Saged difahami nggih? Contoh, sudah saya contohkan sebenarnya itu. Itu contoh, jika seorang wanita baru pertama kali mengeluarkan darah, maka darah yang dikeluarkan dihukumi haid ketika darah tersebut keluar pada usia yang memungkinkan haid, yaitu 9 tahun qamariyah takribiyah. Nah itu sudah jelas ya insya Allah nggih. Kemudian kapan sih seorang wanita dihukumi suci? Nah kalau kalau dihukumi haid itu ketika melihat darah, ketika mengeluarkan darah. Nah dihukumi suci itu ketika sudah berhenti darahnya, ketika sudah benar-benar bersih nggih. Dengan cara sudah saya kasih tahu nggih pertemuan kemarin. Jadi caranya itu menggunakan kapas, kemudian dimasukkan nun sewu ke dalam kemaluan, agak dimasukkan nggih. Ketika kapasnya sudah benar-benar bersih, maka itu dihukumi suci begitu. Dan ketika sudah suci otomatis harus segera mandi, sholat dan sebagainya. Dan ketika
Ini dan jika ternyata darahnya keluar lagi dan masih pada masa haid, maka jelas ibadah yang dilakukan ketika masa haid tidak sah. Itu seperti yang saya katakan tadi, nggih. Jika itu sudah suci, sudah sholat 3 hari misalnya, sudah suci 3 hari, darahnya keluar lagi, tapi itu masih dalam masa haid, masih kurang dari 15 hari, otomatis niku dihukumi haid lagi, nggih. Dan sholatnya itu ya nggak sah, terus puasanya juga tidak sah, nggih. Puasanya harus diqodho. Kalau sholatnya tidak harus diqodho, yang harus diqodho hanya puasanya saja, nggih. Nih, tanda-tanda suci dari haid. Ini sebenarnya sudah cuma mengulang-ulang ini biar tanda berhentinya haid atau benar-benar suci adalah ketika sudah berhenti mengeluarkan darah, baik yang berwarna kuning maupun keruh, entah dia mengeluarkan cairan putih penanda suci atau tidak. Itu berdasarkan hadis Aisyah yang tadi sudah saya sebutkan, nggih, la ta'jalna hatta taroina al-qussatal bayda itu. Jadi jangan buru-buru suci sampai kalian melihat kapas benar-benar bersih, benar-benar putih bersih. Yang selanjutnya yaitu suci antara 2 haid. Ini minimal suci itu 15 hari 15 malam. Ini kenapa? Karena maksimal haid itu 15 hari 15 malam, otomatis minimal suci itu 15 hari 15 malam. Karena umumnya setiap wanita itu tiap bulan itu mengalami menstruasi. Sedangkan umumnya suci itu 23 hari atau 24 hari. Artinya apa? 30 hari dikurangi kebiasaan haidnya. Kalau kebiasaan haidnya kan 6 atau 7 hari, nggih. Berarti umumnya suci itu 23 hari atau 24 hari. Sedangkan maksimal suci itu tidak ada batasnya. Karena memang ada kasus perempuan yang dia hanya haid 1 kali tok seumur hidupnya, itu juga ada. Bahkan ada yang enggak haid sama sekali, itu juga ada, nggih. Itu kasusnya ada. Selanjutnya yaitu suci antara haid dan nifas. Tidak ada batas minimal suci di antara haid dan nifas. Bahkan terkadang tidak ada suci yang memisahkan antara haid dan nifas. Kok bisa begitu? Karena tadi darah yang dikeluarkan oleh wanita hamil itu tetap bisa dihukumi sebagai haid, asalkan dia keluarnya itu mencapai 1 hari 1 malam. Oke. Contoh misalnya dia sudah di akhir-akhir persalinan, menjelang persalinan dia mengeluarkan darah terus menerus sampai 5 hari keluar darah, terus habis itu melahirkan, terus habis melahirkan langsung nifas, maka itu jadi nggak ada batas suci antara haid dan nifas, karena haid dan nifasnya dia nyambung, cuma di jeda lahiran doang, nggih. Jadi itu nanti dihukum. Kalau nifas kan setelah kosongnya rahim, nggih. Nah, itu kalau darah yang keluar sebelum kosongnya rahim ketika masih hamil itu bisa dihukumi sebagai haid asalkan mencapai 1 hari 1 malam. Makanya kadang kan orang kalau mau melahirkan suka flek-flek, nggih, gitu. Kalau ketika kok dia keluarnya sampai mencapai 24 jam, maka itu dihukumi sebagai haid. Kalau keluarnya tidak mencapai 24 jam, itu hukumnya masuknya kategori istihadhah, nggih. Jadi tetap harus sholat, nggih. Kadang soalnya sering, nggih, rata-rata itu ibu hamil ketika mau melahirkan pasti ngeflek dulu, nggih. Ngeflek kadang coklat-coklat, kadang juga kadang darah juga gitu. Itu. Jadi intinya seperti itu, nggih. Jadi ketika kok keluar darah terus enggak sholat, enggak. Kalau belum mencapai 24 jam itu masih dihukumi istihadhah, nggih. Begitu. Apalagi kalau ngefleknya itu sudah benar-benar mendekati persalinan, itu masih berarti jelas istihadhahnya gitu, karena nanti terus lahiran, habis melahirkan nifas gitu kan, itu. Jadi begitu, nggih. Yang selanjutnya yaitu suci antara nifas dan haid. Nah, suci antara nifas dan haid ini ada 2 kondisi, nggih. Yang pertama itu apabila darah keluar sebelum mencapai masa maksimal nifas atau 60 hari, maka sucinya disyaratkan 15 hari 15 malam. Jadi yang pertama itu jika belum mencapai 60 hari itu maka minimal suci antara nifas dan haid itu 15 hari. Contoh, misalnya ada seorang wanita mengeluarkan darah 10 hari
setelah melahirkan, ya. Setelah melahirkan mengeluarkan darah selama 10 hari. Kemudian berhenti selama 15 hari. Ya. Kemudian keluar darah lagi 5 hari. Itu maka yang darah yang pertama dihukumi nifas, berhentinya dihukumi suci, dan 5 hari yang kedua itu dihukumi sebagai haid karena jedanya itu sudah ada 15 hari. Gitu. Tapi kok kalau jedanya nggak sampai 15 hari, nanti dihukumnya masih dihukumi nifas selama masih dalam rentang waktu 60 hari. Jadi misalnya keluar darah 20 hari, kemudian berhenti 10 hari, itu kan baru 30 hari. Terus keluar darah lagi berapa? 20 hari. Otomatis baru berapa, Bu? 20 tambah 10, 30, 30 tambah 20, 50. Berarti belum 60 hari. Maka itu semuanya itu dihukumi sebagai nifas. Baik itu keluar darah yang 20 hari, berhenti 10 harinya, dan keluarnya lagi yang 20 hari, itu semuanya dihukumi nifas karena masih dalam rentang waktu 60 hari. Sedangkan yang kedua itu apabila darah keluar melewati masa 60 hari, maka sucinya tidak disyaratkan 15 hari. Ini maksudnya bagaimana? Ini langsung ke contoh aja ya, biar jelas. Misalnya ada seorang wanita nifas 50 hari, mengeluarkan darah selama 50 hari. Kemudian berhenti 11 hari. Nah, 11 hari berarti 50 tambah 11 baru 61. Nah, kemudian keluar darah lagi 3 hari atau berapa lah, pokoknya misal yang penting lebih dari 1 hari gitu. Maka darah yang kedua itu sudah dihukumi sebagai haid karena sudah melewati 60 hari. Jadi bahkan misalnya kok dia nifasnya 59 hari, terus berhenti 2 hari. Terus itu kan 59 tambah 2 udah 61, terus keluar darah lagi, itu pun darah yang kedua itu tetap dihukumi sebagai haid karena dia sudah melewati 60 hari. Perbedaannya di situ nggih. Kalau masih dalam rentang waktu 60 hari, suci antara nifas dan haid itu minimal 15 hari. Kalau sudah melewati 60 hari, maka tidak harus 15 hari. Yang penting sudah lewat dari 60 hari. Yang terpenting itu harus ada jeda nggih. Maksudnya harus jedanya maksudnya gimana? Jadi dari 60 ke yang keluar berikutnya itu ada sucinya gitu. Kalau kok ternyata keluarnya nyambung terus dari sampai 60 lebih itu tapi nyambung, itu nanti masuknya kategori mustahadhah fin nifas. Jadi kalau ada jeda meskipun itu 1 hari atau 2 hari itu tetap dihukumi sebagai haid. Darah yang kedua. Tapi kalau nggak ada jeda misalnya nyambung, itu nanti kalau keluar darah lebih dari 60 hari nanti masuknya mustahadhah fin nifas gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Bu? Monggo sebelum kita lanjutkan lagi. Masih kuat mboten niki? Masih nggih? Insyaallah bisa dipahami nggih. Ada yang ditanyakan? Monggo. Tadi dari penjelasan yang tadi ada yang kurang jelas, monggo ditanyakan mawon. Pripun? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan ikut KP. Nggih. Iya. Selama KP saya tetap datang bulan. Kemarin terakhir saya datang bulan cuma 1 hari 1 malam. Terus yang hari beribadah bersih. Nggih. Terus saya mandi suci itu. Kalau selama yakin ya keluar darahnya itu mencapai 1 hari 1 malam, itu berarti otomatis niku dihukumi sebagai haid nggih. Dan ketika suci ya udah mandi mawon. Berarti misalnya jenengan puasa nggih, niku nggih yang 1 hari itu harus dikodok gitu nggih, karena dihukumi sebagai haid gitu. Tapi kalau kok misalnya keluarnya nggak mencapai 1 hari 1 malam, niku nanti nggih tidak bisa dihukumi sebagai haid. Itu nanti masuknya dihukumi sebagai istihadhah. Jadi meskipun kan misalnya kan ketika mengeluarkan darah kan otomatis misalnya kita sedang puasa terus mengeluarkan darah, otomatis kan batal nggih. Maksudnya itu ketika batal itu jenengan boleh membatalkan puasanya, boleh, tidak membatalkan juga boleh. Misalnya apalagi kalau itu belum masa kalau belum masa haid sih jelas nggak, itu nanti masuknya istihadhah, nggak boleh membatalkan. Kalau kadang itu
belum kebiasaannya biasanya tanggal berapa kok itu. Nah itu jenengan boleh nggak membatalkan puasanya. Dan ketika kok ternyata darahnya itu keluarnya kurang dari 1 hari 1 malam, otomatis kan itu tidak dihukumi sebagai haid nggih. Nah itu kalau jenengan nggak membatalkan puasanya, itu puasa jenengan itu sah nggih. Tapi ketika batal pun nggak apa-apa, ketika membatalkan puasanya juga nggak apa-apa, nanti tinggal, tapi harus mengqadha nggih. Kalau membatalkan puasanya otomatis harus mengqadha. Jadi yang menjadi catatan itu dihukumi haid itu ketika mengeluarkan darah dan mencapai 1 hari 1 malam. Tapi kok misalnya kok ternyata nggak mencapai 1 hari 1 malam, maka niku tidak dihukumi sebagai haid. Jadi, tapi idealnya itu ya ketika keluar darah kok di masa yang memungkinkan dia haid, meskipun sucinya baru sedikit, itu ya tetap langsung nggak sholat. Kalau puasa ya itu tadi boleh batal, tapi sholat ya nggak sholat. Terus misalnya kok ternyata nggak mencapai 24 jam, itu nanti jenengan ngodo sholat yang ditinggalkan. Kalau puasanya tadi seperti yang saya jelaskan tadi, nggih. Paham Anda jelas nggih Bu? Nggih, sami-sami. Ada lagi, monggo, ada lagi yang ditanyakan? Makanya kalau izin ya, kalau izin saja nih mboten izin nggih. Misalnya izin WA mawon. Nah, misalnya ada keluhan-keluhan pribadi mangke saged nggih via WA saged nggih. Mangke misalnya kula saged njawab nggih, kula jawab misalnya nggih, kula pados nih jawabane insyaallah nggih. Selanjutnya niku tentang pengertian nifas dan hukum yang berkaitan dengan nifas. Niki sebenarnya banyak pengulangan ya di sini, cuma ben tambah mantep gitu nih. Pertama, pengertian nifas sudah jelas nggih kemarin nggih. Jadi nifas itu menurut bahasa itu sebenarnya artinya melahirkan. Sedangkan menurut syara itu darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan nggih. Itu kenapa kok dinamakan nifas itu karena keluar setelah sesuatu yang bernafas gitu kan, nafs kan manusia gitu, jadi keluar setelah adanya manusia, makanya dinamakan nifas itu. Nah ini syarat-syarat nifas ini ada 4. Yang pertama yaitu darah nifas keluar setelah kosongnya rahim. Ini syarat pertama, jadi harus keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Intinya nifas itu bisa dihukumi nifas hanya ketika hamil gitu. Ketika nggak hamil ya nggak dihukumi sebagai nifas. Meskipun itu masih berupa gumpalan darah atau gumpalan daging yang pastinya sudah dianggap itu sebagai awal permulaan manusia bakal janin, sudah dianggap sebagai bakal janin. Sedangkan darah yang keluar sebelum melahirkan yang biasa disebut darah kontraksi itu tidak dihukumi nifas dan haid, kecuali apabila darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya. Jika darah tersebut bersambung dengan haid sebelumnya, maka dihukumi haid seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi darah ketika proses melahirkan itu, ketika kontraksi itu kan biasanya flek-flek. Ketika tidak bersambung dengan haid sebelumnya, maka itu hukumnya istihadhah. Tapi ketika bersambung dengan haid sebelumnya, itu maka hukumnya haid, begitu ya. Sedangkan yang kedua, darah nifas itu keluar sebelum selesainya masa 15 hari dari kosongnya rahim. Jika darah tersebut keluar setelah 15 hari dari melahirkan, maka itu tidak dihukumi sebagai nifas, tetapi dihukumi sebagai haid. Jadi syaratnya itu keluarnya habis melahirkan, jedanya tidak lebih dari 15 hari. Harus kurang dari 15 hari. Soalnya memang kadang ada ya yang nifasnya nggak langsung gitu. Kalau pengalaman saya sih setiap melahirkan langsung, nifasnya langsung terus, nggak pernah yang berjeda gitu. Sedangkan yang ketiga itu antara darah nifas pertama dan kedua tidak diselani waktu minimal suci 15 hari. Jika ada jeda 15 hari, maka darah yang kedua itu dihukumi sebagai haid seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi jika jika antara nifas yang pertama dan kedua itu tidak di jeda 15 hari suci gitu, minimal suci. Kok belibet ya.
Sudah jelas nggih sebenarnya nggih, tadi kan sudah saya jelaskan. Selama itu darah masih dalam rentang waktu 60 hari dan itu jedanya tidak sampai 15 hari, maka itu darahnya semua dihukumi sebagai nifas. Nah, jika kok jedanya 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua tidak dihukumi sebagai nifas, tetapi dihukumi sebagai haid nggih. Paham nggih? Sedangkan yang keempat, syarat yang keempat yaitu darah yang keluar masih dalam lingkup 60 hari setelah melahirkan. Apabila setelah 60 hari wanita yang nifas tadi mengeluarkan darah walaupun sebentar, maka tidak dihukumi nifas. Lalu jika darah tadi memenuhi syarat haid yaitu mencapai 1 hari 1 malam, maka dihukumi haid. Jika tidak memenuhi syarat maka dihukumi istihadah. Ini sudah saya jelaskan tadi nggih. Jelas. Jadi masih dalam rentang waktu 60 hari intinya. Kalau nifas itu dalam rentang waktu 60 hari. Kalau haid dalam rentang waktu 15 hari. Nggih, perbedaannya di situ. Kemudian masa nifas itu minimal 1 tetes, maksimal 60 hari dan umumnya nifas itu 40 hari. Ini sudah jelas nggih, insyaallah nggih. Nah, ini kapan sih dimulainya masa nifas ini? Menurut qaul yang kuat itu secara hukum nifas itu dimulai dari sejak darah keluar. Jadi misalnya kok ada ibu melahirkan, darahnya nggak langsung keluar, habis melahirkan nggak mengeluarkan darah, habis itu berhenti, terus maka itu belum dihukumi sebagai nifas. Nah, dihukumi nifas itu ketika sudah mengeluarkan darah setelah melahirkan gitu. Itu. Tetapi untuk secara hitungan, nah itu kalau dihukumi nifas itu dari sejak keluarnya darah, tapi secara hitungan itu sejak melahirkan, sejak kosongnya rahim. Contoh, misalnya ada seorang ibu melahirkan, terus dia nggak langsung keluar darah. Misalnya di situ contohnya berapa hari? Ya, kemudian dia hari ke-10 baru keluar darah itu. Misalnya dia mengeluarkan darah 20 hari misalnya ya, tapi keluarnya di hari ke-10, maka dia dihukumi ketika habis melahirkan dia nggak mengeluarkan darah, dia ya udah dia suci, berarti dia harus sholat dan sebagainya. Terus ketika kok hari ke-10 dia mengeluarkan darah, maka dia dihukumi nifas. Terus misalnya darahnya 20 hari nggih. Nah, itu berarti hitungannya secara hitungan itu dia nifasnya sudah 30 hari, bukan 20 hari. Jadi secara hitungan itu dari sejak melahirkan, tetapi secara hukum itu dari sejak mengeluarkan darah. Nah, ini yang perlu diperhatikan itu untuk mandi wiladah ya. Biasanya kan kalau orang habis melahirkan itu kan ada mandi wiladah nih. Untuk yang darahnya tidak langsung keluar, maka dia harus mandi setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan langsung mandi. Kalau untuk yang darahnya tidak langsung keluar, nggih. Tapi untuk yang darahnya langsung bersambung dengan nifas itu maka mandinya nanti setelah selesai nifas. Jadi ketika selesai nifas dia niatnya mandi ya, niat mandi wiladah juga niat mandi nifas, bersih dari nifas. Untuk lebih gampangnya niat mandi suci dari hadas besar. Nah, itu sudah itu mencakup keduanya gitu, nggih. Begitu nggih. Terus selanjutnya yaitu hukum darah nifas yang keluar secara terputus-putus. Ketika darah nifas keluar secara terputus-putus, terkadang keluar, terkadang berhenti, maka kita harus melihat dua hal. Yang pertama, jika di antara dua darah nifas terdapat suci yang mencapai 15 hari, maka darah yang kedua dihukumi haid. Yang kedua, jika masa suci di antara dua darah nifas tidak mencapai 15 hari, maka waktu keluar darah dihukumi nifas sesuai kesepakatan para ulama. Sedangkan untuk masa suci di antara keduanya terdapat dua pendapat, dan pendapat yang paling sahih itu juga dihukumi sebagai nifas. Jadi yang menjadi catatan itu jika jarak berhentinya itu lebih dari 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua tidak dihukumi nifas, tetapi darah yang kedua dihukumi haid. Sedangkan yang kedua, jika itu
Jika tidak mencapai 15 hari, misalnya jeda berhentinya tidak mencapai 15 hari, asal masih dalam rentang waktu 60 hari, maka semuanya dihukumi sebagai nifas. Ini menurut qaul yang paling sahih. Nah, ini. Setelah kita tahu bahwa maksimal nifas adalah 60 hari, maka jika darah keluar lebih dari 60 hari, kita harus melihat apakah ketika tepat 60 hari darah bersambung atau tidak dengan hari ke-61. Jika iya, maka dia dihukumi mustahadhah fin nifas, yang hukumnya dikembalikan pada salah satu pembagian mustahadhah fin nifas. Insya Allah nanti ada pembahasannya tersendiri. Sedangkan jika kok di hari ke-60 tidak ada darah atau tidak bersambung, itu maka darah yang kedua itu dihukumi sebagai haid, asalkan mencapai 1 hari 1 malam. Sudah saya jelaskan tadi nggih. Jadi untuk ketika sudah melewati 60 hari, asalkan aja ada jedanya jadi belibet ya. Jadi ada jedanya, meskipun hanya 1 hari atau 2 hari, itu kalau sudah melewati 60 hari, maka darah yang kedua itu dihukumi sebagai haid. Tapi ketika kok darahnya bersambung, itu maka nanti masuknya kategori mustahadhah fin nifas. Contoh kasus. Nah, ini agar lebih jelas nih. Contoh kasus. Pertama, misalnya ada seorang wanita yang nifas mengeluarkan darah 20 hari, kemudian berhenti 10 hari, kemudian keluar darah lagi 1 hari. Maka semua darah tersebut itu dihukumi sebagai nifas. Kenapa? Karena sucinya itu kurang dari 15 hari. Iya. Dan itu masih dalam rentang waktu 60 hari. Contoh kedua, itu seorang wanita yang nifas mengeluarkan darah selama 30 hari, kemudian berhenti 20 hari, lalu keluar lagi 6 hari. Maka darah yang pertama 30 hari dihukumi nifas, 20 hari dihukumi suci, sedangkan darah yang kedua setelah suci yaitu yang 6 hari itu dihukumi haid. Kenapa kok dihukumi haid, Bu? Karena sucinya itu lebih dari 15 hari. Meskipun ini masih dalam rentang waktu 60 hari, tapi karena jeda sucinya itu lebih dari 15 hari, maka darah yang kedua dihukumi sebagai haid. Contoh yang ketiga, ini seorang wanita yang nifas mengeluarkan darah selama 40 hari, kemudian berhenti 10 hari, kemudian keluar darah lagi sampai 15 hari. Maka ini masuknya apa? Masuknya kategori mustahadhah fin nifas. Karena di situ kan 40 tambah 10 50. 50 tambah 15 itu udah 65. Jadi sudah melewati 60 hari dan di situ darahnya nyambung. Jadi nggak ada jedanya. Itu makanya masuknya kategori mustahadhah fin nifas. Yang mana nanti hukumnya tergantung dia masuk kategori yang mana. Ada 7 macam ini nanti. Sedangkan yang keempat yaitu seorang wanita yang nifas mengeluarkan darah 50 hari. Kemudian berhenti 11 hari, kemudian keluar darah lagi 10 hari. Ini maka yang 50 hari dihukumi nifas, 11 hari dihukumi suci, dan kemudian 10 hari dihukumi haid. Kenapa? Itu karena sudah di luar rentang waktu 60 hari dan ada jedanya, darahnya nggak nyambung gitu. Sampai di sini paham semua nggih? Insyaallah nggih? Jelas nggih? Nggih. Ada yang ditanyakan? Monggo. Sudah jam 9:30. Ada pertanyaan? Napa sampun cekap? Nggih. Monggo Ibu. Nggih, Japri mboten napa-napa. Misale kasus-kasus pribadi nggih kan memang seniki banyak terjadi kasus istihadhah niku banyak nggih. Saya sendiri juga waktu riyen KB juga sempat istihadhah gitu dan repot sekali nggih. Enggak KB takut anaknya drindil. KB ya begitulah gitu. Nggih. Kadang kalau nggak head karuan gitu malah nggak masalah gitu. Kalau ada kan ada yang nggak head sama sekali kadang nggih KB. Tapi kalau ada juga yang malah keluar terus gitu. Ya. Repot sekali memang.
Sebenarnya sing radi aman nggih KB yang non hormonal. Karena soalnya kalau KB non hormonal itu kan biasanya nggak mempengaruhi siklus haid karena dia alat ya. Kalau hormonal kan itu dia dimasukin hormon. Secara teori kan itu dimasukin hormon apa nggih? Progesteron apa nggih? Biar ketika ketemu dengan testosteron itu dia nggak jadi janin gitu. Makanya diperbanyak hormon itunya gitu. Jadinya akhirnya nggak jadi janin gitu ya, tapi efeknya ya itu pasti mengacaukan headnya, rata-rata itu mengacaukan headnya, jarang yang nggak, kecuali ada juga sih memang kalau yang benar-benar cocok ya namanya juga buatan manusia ya, jadi kalau buatan Allah kan sudah pasti nih jelas gitu, tapi kalau buatan manusia nih tetap ada yang cocok, ada yang nggak cocok, bahkan sudah pakai IUD aja kadang masih ada yang kebobolan nih. Namanya kita kan bisanya cuma ikhtiar nih. Tapi kalau memang anak itu memang benar-benar rezeki itu, jadi kita nggak bisa mengatur sama sekali, makanya nah ini yang perlu diperhatikan. Kadang kan perempuan itu kadang lambene turah gitu ya. Misalnya ada orang udah menikah berapa tahun kok durung duwe anak toh gitu ya. Itu kalimat-kalimat seperti itu harusnya itu tidak terlontar gitu. Karena memang anak itu benar-benar rezeki dan itu benar-benar hak prerogatif Allah. Jadi kita bisanya itu cuma berusaha dok gitu. Kita bisanya cuma berusaha. Tapi kalau Allah nggak menghendaki ya nggak bakalan punya anak. Meskipun kita sudah misalnya berusahanya sudah maksimal, sudah pengobatan kesana kemari gitu, tapi kalau Allah nggak menghendaki itu nggak bakal gitu. Begitupun ketika kita berusaha untuk menolak keberadaan anak itu, ketika Allah menghendaki anak itu ada ya udah itu. Saya punya cerita ini dulu guru saya beliau kan itu pertama istrinya waktu hamil yang pertama aman gitu, terus yang kedua itu dilalah anaknya itu agak ekstra gitu. Nah terus baru masih kecil udah hamil lagi, ibunya kan stres banget ya. Yang hamil kedua itu dia ngidam duren, terus dia makan duren satu langsung keguguran. Itu habis keguguran, terus habis itu hamil lagi, sudah hamil lagi kan jadi anak yang kedua yang hidup nih. Nah itu adalah anaknya itu ekstra, itu nggak selamat gitu. Terus habis itu belum jaraknya masih terlalu dekat udah hamil lagi lah, itu ibunya tuh rasanya belum siap gitu loh. Akhirnya kan tapi dia nggak ngomong-ngomong sama suaminya, itu dia makan duren, makan nanas, makan iya pokoknya pengalaman yang pertama karena kehamilan, yang kedua dia makan duren satu langsung keguguran gitu. Dia pas hamil yang keempat itu ya, berarti hamil keempat itu dia makan duren, makan nanas, makan pokoknya yang kata orang bisa menyebabkan keguguran itu dicoba semua. Tapi alhamdulillah anaknya nggak apa-apa itu. Nilai itu sehat dan dan lahir itu perempuan cantik, pinter, masya Allah itu. Tapi memang itu karena nggak ngomong sama suaminya ya. Suaminya itu seneng-seneng aja istrinya hamil. Ibunya yang nggak siap gitu. Kadang seperti itu gitu. Memang pokoknya anak, masalah rizki itu benar-benar Allah yang ngatur. Jadi tugas kita itu cuma berusaha. Makanya hasilnya yaitu semua hak prerogatif Allah gitu. Makanya kalau bisa itu kita sebagai perempuan agak menjaga lah gitu. Jangan sampai nyinyir ke orang-orang yang kok belum punya anak gitu. Wong kadang sudah punya anak aja kok belum kok durung diadeni tau wis gede gitu, padahal kan kadang mereka juga sudah pengen gitu tapi memang belum dikasih sama Allah gitu. Dan kadang kita secara tidak sengaja kalimat-kalimat seperti itu menyakiti orang lain gitu kadang gitu. Kalau orangnya double kayak saya sih insya Allah nggak ngaruh gitu. Disenyumin aja. Cuma kan kadang ada orang-orang yang sensitif, yang gampang baperan gitu kan itu. Makanya kalau kita sebagai manusia itu kita nggak mungkin bisa mengendalikan orang lain, itu nggak mungkin. Kita nggak mungkin ngatur, orang kalau ngomong sama aku itu harus yang sopan, harus yang begini. Kita nggak bisa mengatur orang lain, nggak mungkin. Makanya yang harus kita atur adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita merespon orang-orang, cara kita merespon sikap orang lain kepada kita gitu. Ketika kita meresponnya semuanya dengan pikiran positif, insya Allah nggak bikin baper, nggak bikin marah gitu. Wong sebenarnya kayak marah itu kan hanya marah itu kan hanya persepsi. Itu
Jadi cara berpikir, marah itu hanya cara berpikir. Contoh, misalnya ada anak kita misalnya mecahin gelas, prank. Kalau kita mikirnya, wah, bocah pecicilan gitu, pasti marah gitu. Tapi ketika mikirnya, oh jangan-jangan itu tadi licin ya lantainya. Oh ada yang luka nggak? Kan kita nggak jadi marah itu. Jadi Jadi respon marah itu tergantung cara kita berpikir, cara kita berpikir menghadapi apa yang kita hadapi gitu, Ketika kita mikirnya negatif ya nanti jatuhnya marah, jatuhnya baper gitu. Tapi ketika kita meresponnya dengan sisi yang positif itu insya Allah kita bisa mengendalikan diri kita. Kulo juga masih belajar. Kadang kalau lagi itu kan refleks ya. Ini alasannya sih. Kadang nggak sempet mikir gitu, ya jadi memang kayak gitu. Manusiawi sekali juga, tapi memang kayak gitu harus dilatih pelan-pelan. Kulo juga tetap terus latihan terus menerus. Nah ini saya jadi pengen itu. Nggak apa-apa di luar masalah ini. Nah ini jenengan pernah dengar nggak itu kalau perempuan itu dalam satu hari itu harus mengeluarkan berapa kata? Benar itu. Jadi perempuan idealnya dalam satu hari itu harus mengeluarkan minimal 20.000 kata. Itu kenapa kok banyak perempuan kok rata-rata cerewet? Itu karena itu manusiawi sekali. Itu memang wataknya perempuan. Perempuan memang kayak gitu. Dan itu memang harus disalurkan, Bu. Kalau nggak disalurkan, justru itu nanti bisa menjadi bom atom. Bisa maksudnya ketika terpicu gitu bisa langsung meledak gitu loh. Jadi karena jadi karena nggak tersalurkan itu tadi, karena dipendam ketika disenggol langsung gitu, tadi senggol bacok loh langsung meledak gitu. Itu makanya memang harus disalurkan. Dan cara menyalurkan yang paling efektif nopo Bu? Dengan membaca Al-Quran. Wah niki sudah terbukti sekali niki. Jadi memang sih ada banyak cara. Misalnya kita juga menyalurkan ngobrol dengan teman itu juga bisa menjadi sarana untuk menyalurkan. Dengan menulis itu juga sarana untuk menyalurkan dari kebutuhan 20.000 kata kita itu. Dan yang paling gampang menurut kalau itu dengan membaca Al-Quran. Kita baca 1 juz aja itu udah berapa ribu kata itu Bu. Nah kan, Masya Allah. Makanya idealnya niki kalau setiap perempuan itu sebelum memulai hari itu harus diawali dengan membaca Al-Quran. Insya Allah nanti jenengan menjalani hari itu dengan kepala dingin, nggak gampang meledak karena sudah tersalurkan itu kebutuhan mengungkapkan katanya itu sudah tersalurkan dengan ngaji, itu. Jadi kalau jenengan biasanya misalnya bangunnya kan biasanya gasik banget kalau ibu-ibu, nah itu deres dulu orang ketang 1/4 jus atau setengah jus gitu. Nah, misalnya nyolokin magicom terus ditinggal deres dulu nggak apa-apa gitu misalnya itu. Jadi itu penting sekali. Dan itu ada di saya pernah itu. Jadi ada level emosi di manusia itu ada level emosi. Sebentar, saya ada gambarnya biar enak jelasinnya. Ini kok jengking ya ini. Sebentar. Atasnya pojok kanan bisa dirobek. Yang mana sih? Di sebelah kanannya bisa dirobek. Ini yang mana sih? Salah. Yang mana sih Pak? Kan kayak gini. Yang punya nggak smart sih. Oh iya. Oh bukan. Enggak. Ini dirobek aja. Alah, dirobek. Tapi jadi nggak kelihatan semuanya. Bentar, dikecilin. Iya. Nah. Jelas nggak? Nggak jelas ya. Aduh. Ini nggak bisa di itu ya. Sebentar, saya harusnya nggak di sini. Sebentar. Mana ya?
Ya seadanya aja ya Bu. Nah itu ada level emosi nggih. Jadi manusia itu memiliki level emosi, itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling bawah itu ada apatis, kemudian naik lagi itu ada sedih, takut, terus nafsu, marah, sombong, dan yang atasnya lagi semangat, terus menerima, terus damai, pencerahan nggih. Nah itu. Nah ini kalau di dalam Islam itu cuma ada 3. Kalau ini kan teori psikologi nggih. Nah kalau di dalam Islam itu ada 3, itu nafsul mutmainnah, nafsul ammarah, dan an-nafsul lawamah. Nah, yang paling bawah itu nafsul lawamah. Itu kenapa kok sedih di bawah nih? Itu kan sedih di level kedua, itu dia bawah banget. Dan itu yang warna merah itu energinya itu negatif. Kalau yang kuning itu juga masih agak negatif, tapi nggak separah yang merah. Kalau yang hijau itu energinya energi positif. Ini saya mau cerita pengalaman aja sih sebenarnya. Nah ini untuk mencapai nafsul mutmainnah itu cara yang paling efektif itu memang dengan membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir, dengan membaca buku motivasi, dan terus misalnya dengan kayak gini, kumpul-kumpul majelis yang positif kayak gini, kayak itu memang bisa meningkatkan ke level emosi, ke nafsul mutmainnah gitu. Jadi kenapa kan kalau kayak gini dengan belajar pasti rasanya semangat tuh ya, tambah semangat lah itu. Nah semangat itu ada di atas itu, dan semangat ada itu sebenarnya ada frekuensinya gitu. Nah itu jadi di yang warna hijau itu di situ zona ikhlas. Ini saya mau cerita pengalaman gitu. Ini saya membuktikan sendiri soalnya, jadi sayang kalau nggak dibagi gitu. Jadi waktu suami saya meninggal itu kan saya kan masih di rumah, terus jadi suami saya itu mau meninggal itu Bu, itu WA di grup keluarga, itu WA pakai voice note gitu, tulung aku diwacane surat Ar-Ra'd. Kalau memang iki wis titimangsane ben aku gampang. Kalau memang bisa jalannya sembuh, biar sembuh. Itu setengah jam sebelumnya Bu. Dan itu saya buka WA itu langsung gitu kan, langsung. Dan itu saya lagi nemenin anak-anak mau tidur. Alhamdulillah sudah tidur, langsung saya jenggirat, langsung bangun, langsung wudu, langsung ambil Quran, langsung ke pondok pengumuman ke santri disuruh mujahadah semua di masjid. Terus saya langsung berangkat ke rumah sakit itu. Saya terus begitu ke rumah sakit, ternyata sampai di rumah sakit itu suami saya sudah nggak ada. Itu rasanya pasti nggak karuan Bu, namanya ditinggal belahan jiwanya gitu. Saya tuh waktu itu rasanya kayak mau runtuh gitu ya, mesti dunia kayak mau runtuh, sampai nangis pun sampai sudah nggak bisa gitu, saking ya wis pokoknya blank gitu ya langsung. Tapi waktu itu karena saya cuma pegang Quran tok Bu gitu. Saya cuma pegang Quran karena saya pikirannya juga mau baca surat Ar-Ra'd gitu kan, jadinya saya cuma bawa Quran. Itu waktu itu nggak boro-boro bawa dompet, itu nggak kepikiran itu. Saya cuma bawa Quran. Akhirnya saya langsung duduk di sebelahnya, saya pamitan, saya terus saya langsung baca Quran. Dari situ saya baca Quran terus sampai perjalanan pulang saya masih baca Quran tuh sampai di rumah saya. Karena ketika saya berhenti itu rasanya itu kayak pikiran kotor itu kayak menyerang gitu loh, pikiran-pikiran kayak mau menyalahkan Allah, langsung nggak terima dan sebagainya, itu kayak mau menyerang. Jadi saya takut sendiri. Akhirnya saya baca Quran terus sampai tahu-tahu itu saya hatam itu, sampai hatam 30 juz dalam itu. Jadi sampai akhirnya sebelum dimakamkan itu saya sudah akhirnya pemakamannya nunggu saya hatam karena tinggal sedikit lagi gitu. Waktu itu sudah juz amma gitu, terus akhirnya nunggu saya hataman terus itu. Jadi dan itu ternyata terbukti sekali Bu, karena ketika saya tahu suami saya meninggal, saya itu langsung di posisi sedih kan, dia di terendah itu. Dan ketika saya bawa untuk membaca Al-Quran itu langsung kayak berangsur-angsur, itu hati itu kayak langsung sumeleh gitu loh. Nah, kayak langsung di zona ikhlas gitu. Jadi langsung sumeleh dan saya langsung langsung optimis bisa menghadapi hari esok gitu. Oh, aku masih punya 3 anak yang harus saya jaga. Oh, aku harus semangat, aku harus itu. Jadi langsung pikiran-pikirannya itu langsung pikiran-pikiran positif. Dan itu ngefek sekali Bu, Masya Allah temenan. Karena saya bisa cerita seperti ini karena saya memang mengalami sendiri gitu. Dan benar-benar luar biasa efeknya. Mungkin saya efeknya bisa sedahsyat itu juga karena
mungkin karena yang saya baca itu langsung 30 juz gitu nggih, jadi nggih efeknya nggak tanggung-tanggung. Tapi meskipun bacanya nggak banyak, itu pun saya yakin itu juga tetap berimbas kepada level emosi kita gitu. Dan dilala waktu itu saya belum tahu ada level emosi kayak gini, dilala terus beberapa bulan kemudian saya ikut kajian Dokter Aisyah, lah itu terus diterangkan tentang masalah level emosi ini. Oh, ini masuk akal sekali gitu. Dan jadi saya, oh ini masuk banget ini. Saya mengalami sendiri dan itu memang dan sedih ketika dituruti. Itu nanti biasanya bisa jadi apatis. Kadang orang yang sedih berlebihan kadang bisa sampai meninggal, Bu, ya kan? Kadang sampai yang sedihnya berlarut-larut itu akhirnya sakit, akhirnya itu banyak kejadian seperti itu. Makanya karena memang sedih itu levelnya di bawah gitu, dan rentan sekali. Orang yang sedih itu rentan sekali, rentan terpicu menjadi putus asa gitu. Itu rentan sekali. Dan ketika kita menghadapi orang-orang yang ada di level rendah itu, apalagi yang sedih, itu bukan dengan memberikan nasihat. Makanya niki perlu diingat, Bu, ketika jenengan misalnya takziah niku hati-hati. Ampun bilang yang sabar ya, itu menyakiti, Bu. Maksudnya meskipun kadang kita niatnya baik nggih, tapi itu anyel. Itu yang lagi, karena itu dia lagi sedih banget loh. Lagi sedih banget dibilang yang sabar yo. Lagi kalau aku nggak sabar aku udah bunuh diri gitu. Hawanya pengen jawab kayak gitu. Makanya kalau lagi takziah gitu, cukup kalau nggak itu dipeluk aja. Peluk, bacain sholawat, udah malah cukup. Kalau enggak mengafirmasi perasaannya. Caranya bagaimana ketika mengafirmasi perasaannya? Mengakui perasaannya. Oh, kalau aku jadi jenengan pasti aku juga sedih sekali, kayak gitu. Itu mengafirmasi perasaan gitu. Begitupun ketika menghadapi anak-anak ketika anak lagi sedih itu ya jangan dinasehati, itu nggak bakal masuk gitu. Itu makanya oh adik lagi sedih ya gitu, kayak gitu. Caranya kayak gitu. Ini memang karena saya mengalami sendiri. Saya waktu banyak yang takziah gitu kayak gitu ngerasain sendiri. Oh iya, ternyata memang seperti itu. Kenapa kok seperti itu gitu? Agak anyel memang ketika diomongin yang sabar ya. Kayak gitu rasanya itu kayak anyel banget gitu. Inggih, tambah kronologi. Apalagi sampai kronologinya bagaimana sih? Wah, itu menyakiti sekali, Bu. Itu. Kalau bisa mungkin ketika namanya tujuannya itu takziah Takziah kan itu untuk menghibur. Itu makanya yang dilakukan ya cukup mengafirmasi perasaannya. Kalau bisa menguatkan cukup dengan pelukan. Kalau memang itu orang terdekat, tinggal dipeluk aja, nggak usah ngomong apa-apa. Jenengan baca sholawat dalam hati, dibacain sholawat di bilqulub, itu malah lebih bagus. Daripada jenengan ketika ngomong kok terus ternyata omongannya itu malah mempengaruhi emosi yang sedang dikunjungi gitu kan, sayang gitu nggih. Kayaknya nanti terlalu banyak saya kira cukup untuk hari ini kalau ada pertanyaan saged via WA saged misalnya malu di forum gitu, misalnya kasus-kasus pribadi gitu saged via WA Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, pasti banyak sekali hilafnya, ini namanya ngomong banyak sekali. Ini ngomong satu arah ini. Jadi pokoknya kalau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.